Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian tentang ilmu fikih yang insya Allah kita akan membahas tema seputar serba-serbi fikih Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama serta mengamalkan ilmu agama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, insyaallah. Ya, sehat selalu, panjang umurnya, amin. Mati ya. Baik, tema seputar fikih Ramadan ini kalau kita kuliah betulan Pak ya, pengalaman saya pernah belajar di pesantren atau di bangku kuliah itu tema tentang Ramadan ini paling tidak 2 tahun baru khatam ya, 4 semester lah gitu ya. Tapi di sini insya Allah setengah jam khatam ya, setengah jam. Mudah-mudahan kita bisa pelajari poin-poin pentingnya ya. Tidak semuanya mungkin kita bahas ya. Langsung saja, waktu kita sangat terbatas. Saya akan pilihkan poin-poin yang penting yang bisa kita jadikan bekal untuk di bulan Ramadan nanti ya. Di antaranya yang pertama jamaah, yaitu masalah niat puasa Ramadan di dalam hati atau dilafazkan ya. Kita baca sebuah referensi dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa di situ disebutkan la yakfi al-lafdhu bil lisani dunal qalbi. Ini disepakati oleh para ulama 4 mazhab. Niat puasa itu tidak cukup kalau hanya di lisan saja. Ya, tidak boleh niat puasa itu hanya di lisan saja. Ya. Fadhahaba al-Hanafiyatu fil Mukhtar wasyafi'iyatu wal Hanabilatu fil madhab ila anna talaffudhu bin niyati fil ibadati sunnatun. Nah, para ulama kita dari kalangan Hanafi, ya, madhab Hanafi itu madhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Syafi'i, madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang ketiga madhab Hambali, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. 3 madhab ini mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sebatas apa? Sunnah. Ya, tapi tidak cukup kalau hanya niat di mulut saja ya, melafadzkan saja itu tidak cukup. Tetap nanti harus ada niat yang di dalam hati. Paham sampai sini ya? Yang jelas kalau ada pertanyaan, boleh tidak sih niat puasa itu dilafazkan? Biasanya kan kita baca ini nih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini kan niat puasa Ramadan, dan itu kita kita ucapkan, kita lafazkan ya kan, di mulut kan, di lisan. Biasanya kapan itu kita baca ini? Setelah tarawih. Habis tarawih ya, habis witir ya, selesai, setelah zikir atau setelah berdoa kita baca. Itu ternyata kalau mengikuti fatwa 3 madhab tadi hukumnya sunnah Pak. Ya, Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya. 3 madhab besar ini mengatakan tidak apa-apa, sunnah ya. Kemudian waqala al-Malikiyah, adapun madhab Maliki mengatakan bijawazi talaffudzi bin niyah fil ibadah wal aula tarkuhu. Kalau madhab Maliki tetap membolehkan jemaah, tapi al-aula tarkuhu, lebih baik, al-aula itu lebih utama, tidak usah ya, tinggalkan saja. Karena salah satu alasannya memang tidak ada ajaran dari Rasulullah melafadzkan niat begitu ya. Salah satu alasan dari madhab Maliki di situ disebutkan seperti itu ya. Lebih utama nggak usah pakai nawaituan gitu ya. Yang di mulut itu maksudnya tidak perlu kata madhab Maliki.
Ya, tapi kalau ada yang mau bacanya tetap boleh. Wa qala Malikiyah bijawazi ya. Jawaz itu maknanya boleh, Pak. Tetap membolehkan madzhab Maliki, hanya saja madzhab Maliki mengatakan lebih utama tidak usah dilafazkan. Cukup niat itu yang di dalam hati. Ya, ini berarti ada khilafiyah ya antara tiga madzhab dengan madzhab Maliki ya. Kalau Hanafi, Syafi'i, Hambali tadi mengatakan sunnah ya, melafadzkan niat sunnah, silakan dibaca itu nawaitu sholawatin, silakan sunnah. Tapi kalau Maliki ya sunnah sih, tapi boleh sih, tapi apa? Lebih utama ditinggalkan, tidak perlu dibaca nawaitu sholawatinnya. Oke. Nah, yang paling penting itu sebetulnya jamaah adalah niat yang di dalam hati. Kalau ini disepakati jamaah, seluruh ulama 4 madhab, ulama salaf kita itu mengatakan niat yang hukumnya wajib itu adalah yang di dalam hati kita. Kalau yang tadi di lisan itu hukumnya diperdebatkan ya, 3 madhab sama 1 madhab tadi ya. Tapi kalau yang di dalam hati semuanya sepakat jemaah, wajib ya. Bahkan ini yang menentukan sahnya ibadah puasa kita. Caranya bagaimana niatnya? Nah, caranya hati Anda itu kata para ulama harus menghadirkan 2 poin. Di dalam kitab-kitab fikih, poin pertama namanya al-qasdu, qasdul fi'li gitu. Namanya al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Kalau bahasa kita, saya niat puasa. Itu namanya apa? Al-qasdu. Harus ada itu. Anda hadirkan dalam hati, saya niat puasa. Itu namanya al-qasdu. Lalu yang kedua, kata para ulama, wajib menyebutkan ta'yin. Ta'yinun niyah, at-ta'yin. Ta'yin itu nama puasanya, puasa apa ini? Ramadan. Maka menyebutkan lafaz Ramadan dalam hati itu juga wajib. Jadi kalau digabung, saya niat puasa Ramadan. Ini yang wajib Anda hadirkan ketika nanti niat puasa Ramadan. Kalau nyebutin lillahi ta'ala Pak Ustadz, misalnya ada pertanyaan lillahi ta'ala, ya itu tambahan, itu tidak wajib, sunnah, boleh Anda tambahkan lillahi ta'ala. Bahkan kalau di versi anak-anak TPA itu lebih panjang lagi. Ada yang apa nggak? Biasa diajarkan guru-guru ngaji, saya niat puasa esok hari gitu kan, apa? Untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, ada kalimat tahun ininya kan, hadis sanati lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu boleh-boleh saja, tambahan ya, sebagai pelengkap. Maksud kami adalah 2 poin ini jangan sampai tidak ada, karena hukumnya wajib dilintaskan dalam hati kita. Oke. Maka tolong nanti diperhatikan kalau kita puasa Ramadan, selain di lisan, jangan lupa niat lagi di dalam hati. Kenapa? Coba. Karena banyak orang yang niat di lisan, nawaitu sholawatin dibaca, tapi hatinya kemana-mana. Dia tidak paham atau dia sedang lalai. Mulutnya sih baca nawaitu ya, tapi hatinya sebetulnya tidak niat. Nah, ini bahaya ya. Maka lebih utama menggabungkan dua-duanya. Ya, di mulut, di lisan dibaca, tapi di dalam hati juga niat kembali ya. Ya mirip sholat lah ya, mirip sholat seperti itu juga ya. Kalau bisa di lisan iya, di hati juga niat. Jelas sampai sini jamaah ya. Oke, ini penting ini karena niat ini hukumnya wajib termasuk rukun puasa. Kemudian yang kedua, nah ini juga bagus, ini penting sekali untuk diketahui. Niat puasa Ramadan harus malam hari, malam hari. Ternyata ini adalah pendapat jumhur ulama dari Maliki, Syafi'i, Hambali jamaah. Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dhahaba jumhurul fuqaha ila wujubi tabyyin niyah fi shaumi Ramadan. Mayoritas ahli fikih ini maksudnya adalah mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Karena nanti Hanafi itu beda. 3 mazhab besar ini, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan harus malam hari niat puasa Ramadan, tidak boleh pada siang hari ya. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu yustahabbu at-tabyyin. Berniat pada malam hari itu menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ya, itu hanya sunnah itu. Kalaupun lupa malam hari tidak niat misalnya, pagi harinya boleh itu menurut mazhab Hanafi ya. Nah, jadi masalah puasa Ramadan apakah harus malam hari atau tidak, itu ternyata ada khilafiyah di antara 4 mazhab. Jumhur fuqaha Maliki, Syafi'i, Hambali
Ini harus dicatat ini ya. Di situ tidak ada. Harus dicatat, ngajinya harus bawa pulpen ya, harus bawa seringkasan ya. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan harus malam niatnya, harus malam. Tapi kalau Hanafi malam itu sunnah, tidak harus. Boleh pada pagi harinya. Yang penting belum adzan zuhur ya. Sebelum zawal itu sebelum zuhur. Oke. Baik, kemudian nah, apakah niat itu harus diperbaharui setiap malam? Ini juga nanti ada khilafiyah. Nah, ini beda lagi madzhabnya ya. Dhahaba al-jumhur ila tajdidin niyah fi kulli yaumin min Ramadan wa dhahaba Malikun annahu takfi niyatun wahidatun 'ani syahri kullihi fi awwalihi. Jadi jamaah, untuk mayoritas ulama kita atau jumhur ya, yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali, harus diperbaharui niat itu. Malam pertama niat, malam kedua niat lagi jamaah. Malam ketiga seterusnya sampai malam terakhir ya, 1 bulan itu setiap malam harus diperbaharui. Namanya tajdidu an-niyah. Tajdid itu kan apa namanya? Ya, memperbaharui an-niyah ya. Berbeda dengan madzhab Maliki jemaah. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu berfatwa cukup niat itu di awal Ramadan saja, berniat puasa 1 bulan. Jadi nanti malam pertama nih misalnya malam Senin atau malam Selasa nih puasanya nanti. Ya, ada yang malam Senin, nanti malam Selasa mungkin nanti ya. Itu malam pertama jamaah, Anda misalnya menggunakan madzhab Maliki, saya niat puasa Ramadan 1 bulan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Ramadan 1 bulan. Itu madzhab Maliki, cukup di awal saja. Malam kedua tidak usah niat lagi, tidak apa-apa. Malam ketiga atau malam keempat sampai terakhir Anda tidak niat lagi, tidak masalah. Pakai madzhab Maliki. Tapi kalau madzhab jumhur, ya Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu tidak sah. Tidak sah. Anda harus tiap malam memperbaharui niat. Oke. Cuma madzhab jumhur ini agak repot kalau buat ibu-ibu ini jemaah. Ibu-ibu itu biasanya kalau 10 hari terakhir Ramadan itu banyak yang iktikaf di Tanah Abang. Ngapain? Belanja ya, karena persiapan lebaran dari pagi sampai sore muter-muter di Tanah Abang ya, beli baju lah atau apa. Biasanya karena kecapean pulang sampai rumah macet ya, itu tidak sempat sholat tarawih di masjid. Yang biasanya kalau niat itu dia diingatkan oleh imam kan di masjid, dia nggak tarawih di masjid, sholat di rumah, kelupaan misalnya malam itu tidak niat ya, tidak niat sama sekali. Bahkan ketika dia tidur malam, bangunnya pun kesiangan misalnya, tidak sempat sahur ya, tiba-tiba bangun sudah adzan subuh. Artinya kan malam tersebut dia tidak niat namanya, betul-betul lupa. Ini berbahaya kalau pakai madzhab jumhur. Dalam artian dia hari itu tidak bisa puasa, ya kan? Tidak bisa puasa, bahkan wajib diqodho itu Pak, menurut madzhab jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hambali, karena dia tidak niat diperbaharui tadi tiap malam. Maka jamaah, alhamdulillahnya itu ya, ada satu ulama madzhab Syafi'i, ini harus dicatat karena tidak ada di materi kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau madzhabnya Syafi'i. Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Nihayatu Az-Zain. Ya, kitab apa? Nihayatu Az-Zain. Kata beliau, yusannu, disunnahkan bagi kita ini untuk taklid. Apa taklid? Mengikuti madzhabnya Imam Malik, yaitu yang memperbolehkan di awal Ramadan niat puasa 1 bulan tadi itu. Jaga-jaga. Siapa tahu nanti ada kelupaan di hari keberapa gitu. Insya Allah tetap sah. Nah, itu Syekh Nawawi itu ulama Syafi'i kita, tapi menganjurkan kita untuk taklid kepada Imam Malik. Inilah enaknya jadi orang awam ya. Kita diperkenankan untuk menggunakan madzhab dari 4 madzhab itu. Baik. Dan berikutnya yang ketiga, tentang imsak ini jamaah. Apa itu imsak? Imsak itu maknanya kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan dari makan, minum, hubungan badan, jima dan sebagainya ya, pembatal puasa itu kita tahan. Sejak kapan itu kita berpuasa itu jamaah? Min tulu'il fajri, dari terbit
fajar. Ingat ya, terbit fajar bukan terbit matahari. Ya, terbit matahari beda ya. Terbit fajar itu adzan subuh. Min tulu'il fajri, dari sejak adzan subuh ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu adzan maghrib ya. Dan ini tidak ada khilafiyah. Tidak ada Hanafi, Maliki bilang begini, enggak ada. Semua ulama 4 mazhab sepakat yang namanya puasa itu sejak adzan subuh itu. Artinya kalau sudah adzan subuh, Allahu Akbar, sudah tidak boleh lagi makan minum. Ini sepakat ya, sepakat ya. Pertanyaannya begini sama. Ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah ini hadisnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Apabila kalian mendengar nida itu adzan, ya, mendengar adzan. Wal ina'u ala yadihi, sementara wadah makanan itu ada di tangannya. Fala yadhu, kata Nabi, jangan diletakkan itu makanan itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia habiskan itu makanannya. Saya ulangi, kata Nabi SAW, kalau dengar adzan terus di tangannya ada makanan, jangan diletakkan, tapi dihabiskan. Yang di tangan loh ya, yang di meja jangan ya. Mejanya saya pegang loh Ustaz. Silahkan kalau kuat ya. Pertanyaannya, apakah boleh Pak pada saat mendengar adzan subuh itu kita tetap memakan makanan tadi yang di tangan atau yang di mulut tadi? Boleh nggak? Kalau kata Nabi boleh ya. Tapi kalau kata para ulama tadi, kalau sudah adzan subuh kan sudah terbit fajar, tidak boleh, haram, bisa batal puasanya. Tapi dalam hadis ini boleh ya, boleh nggak? Boleh. Jadi Anda mau ikut siapa ini? Ikut Nabi apa ikut ulama? Begini coba. Sebetulnya ini ada sedikit kesalahpahaman sebagian orang. Mereka mengira hadis sahih ini adalah tentang sahur Ramadan, padahal itu bukan tentang Ramadan. Ya, jadi tetap kita mengikuti ulama 4 mazhab tadi, karena Nabi di dalam hadis sahih ini mengatakan kalau sudah fajar itu yahrumu, fajrun yahrumu fihi ta'am. Ada fajar yang sudah haram makan minum, wa tahillu fihi shalah, tapi boleh sholat subuh. Nah, itu hadisnya sahih itu, bahwa kita sudah tidak boleh makan minum kalau adzan subuh. Adapun hadis tadi jamaah yang Nabi mengatakan kalau mendengar adzan jangan diletakkan yang di tangan, itu kata Imam Nawawi dan yang lainnya itu bukan tentang adzan subuh Ramadan. Kasusnya di luar Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat tuh makan siang di luar Ramadan, makan siang gitu. Nah, lalu tiba-tiba masuk adzan zuhur gitu. Para sahabat bertanya, Nabi gimana nih, kita sholat dulu atau menghabiskan makanan? Ya kata Nabi, ya sudah habisin aja yang di tangan, yang di meja jangan, nanti ya kita sholat dulu gitu. Ternyata itu Pak, hadis ini konteksnya di luar Ramadan. Banyak yang salah paham, mengira ini boleh dipraktekkan di dalam Ramadan. Salah satu teman saya waktu itu Pak, waktu kami masih kuliah di S1 itu ya, ada yang mempraktekkan hadis ini. Satu asrama saya itu ada berapa orang waktu itu, di kamar itu ada 5 atau 10 orang waktu itu ya, karena kamarnya besar Pak. Biasalah mahasiswa baru itu tinggalnya di asrama, kalau sudah lama kan tinggalnya di kontrakan atau ngekos ya. Waktu kita awal-awal pertama kali di asrama itu Ramadan Pak, sahur bersama dengan teman-teman. Ada salah satu teman kita sudah makan nasi, sudah minum selesai jam 4, sekitar jam 4:10 atau lewat 15 itu sudah selesai. Biasanya akan adzan subuh 4:30 ya. Teman saya ini sengaja megang roti dan minuman Pak, dipegang ya. Ya kita sambil ngobrol aja. Padahal sudah selesai sahur gitu, sudah selesai sahur. Cuma makanan ini dipegang sama dia. Ya, roti atau minumannya dipegang. Itu kita tunggu terus sampai adzan subuh. Ternyata pada saat terdengar adzan subuh jemaah, masjid itu di lantai 2, waktu kita di lantai 4 ya. Itu terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tiba-tiba minum, makan tadi, dia habiskan yang di tangannya. Nah, kita kan kaget Pak ya. Karena selama ini kita pelajari dari guru-guru kita, kalau sudah adzan subuh tidak boleh makan minum. Kenapa akhi antum makan masih lanjut? Saya bilang gitu. Kata dia,
Ya akhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca dalil, baca hadis ini dia. Idza sami'a ahadukumun nida. Kalau kalian mendengar adzan wal ina'u ala yadihi, ada makanan, wadah makanan di tangannya, fala yatuhu, kata Nabi, jangan diletakkan. Saya dengan teman yang lain tuh mantuk-mantuk aja, karena kan murid baru nggak tahu apa-apa kan, belum banyak tahu waktu itu kita ya. Meskipun di pesantren kita sudah tahu sebetulnya bahwa kalau sudah adzan subuh itu tidak boleh, tapi kok ini hadis ini kok kayak asing gitu kan, baru dengar kita. Akhirnya kita diamkan saja. Oh begitu ya, kalau sudah adzan subuh yang penting di tangan tuh ada makanan boleh dihabiskan. Setelah bertahun-tahun belajar sama kita masuk fakultas syariah ya, belajar fikih 4 mata, ternyata dosen kita mengatakan hadis ini sebetulnya bukan tentang sahur Ramadan ya. Jadi hati-hati ya, tidak boleh dipahami seperti itu. Pokoknya kalau sudah adzan subuh tidak boleh lagi makan minum. Apalagi bilang terakhir ya Allah, itu nggak boleh kan? Terakhir nggak bisa. Pokoknya batal ya, batal. Baik. Nah kemudian yang keempat, orang sakit boleh tidak berpuasa. Ini nanti konsekuensinya tergantung dia sakitnya sembuh atau tidak ya. Kalau sakitnya beberapa hari kemudian sembuh, artinya nanti di luar Ramadan dia wajib qadha, ya wajib qadha ya. Tapi kalau sakitnya tidak sembuh-sembuh jemaah, Ramadan sakit, di hari-hari bulan lain juga sakit terus. Ya, apa nih? Ya memang sakit ya, orang yang sakit menahun gitu. Maka yang seperti ini tidak ada qadha. Apa kewajibannya? Fidyah, betul, fidyah ya. Jadi dibedakan ya. Dia sakit yang bisa sembuh atau yang tidak bisa sembuh. Kalau bisa sembuh qadha, tapi kalau tidak sembuh sakit terus ya. Hobinya sakit ya. Nah ini berarti dia fidyah saja. Yang kelima, ibu hamil menyusui. Ya, siapa istrinya yang sedang hamil atau sedang menyusui? Misalnya dia ketika Ramadan tidak puasa, jemaah. Apa kewajibannya? Nanti fidyah saja atau qadha? Ibu hamil, ibu menyusui itu kan ada hukum tertentu dia. Ya, boleh nggak fidyah saja, jemaah? Yang tersebar di pengajian ibu-ibu, Pak Ustadz, tiap tahun saya dihamili suami saya, tiap tahun hamil menyusui katanya. Dan saya Pak Ustadz selalu fidyah, alhamdulillah gampang. Kan fidyah tinggal bayar pakai makanan pokok aja Pak, atau pakai duit misalnya. Jadi saya nggak mau qadha Pak Ustadz. Boleh ya Pak Ustadz ya? Kata siapa Bu boleh? Kata Google katanya, Mbah Google ya. Nah ini ternyata jemaah ada kesalahpahaman dari ibu-ibu bahwa sebetulnya yang benar 4 madhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada satupun madhab yang membolehkan ibu hamil, ibu menyusui itu fidyah saja, itu nggak ada. Tetap harus ada apa? Qadhanya. Harus ada qadhanya. Tidak boleh fidyah saja. Kalau ada riwayat yang mengatakan fidyah saja, itu kata para ulama itu riwayat yang syadz. Ada dari sahabat siapa itu, Ibnu Umar kalau tidak salah, yang memfatwakan boleh, Ibnu Abbas juga itu membolehkan fidyah saja. Tapi itu dihukumi oleh para ulama riwayat yang lemah, syadz ya. Sementara sahabat yang lain, mayoritas sahabat memfatwakan tetap harus ada qadhanya. Jadi untuk ibu-ibu jangan hanya fidyah saja ya, tetap ada qadhanya ya. Cuma nanti Syafi'i itu bedanya begini. Dia nggak puasanya karena siapa gitu aja kan. Kalau khawatir kepada diri sendiri, nggak puasa, saya nggak kuat. Nah, berarti kan fisiknya nggak kuat nih terhadap diri sendiri, maka qadha saja. Tapi kalau dia mengatakan saya nggak puasa sebetulnya kuat, tapi kasihan dengan anak, dengan janin, dengan bayi, akhirnya nggak puasa. Kalau itu double qadha dan fidyah. Nah, itu madzhab Syafi'i dan Hambali seperti itu ya. Baik, kemudian menunda qadha puasa Ramadan boleh ya? Punya hutang puasa tahun lalu 7 hari misalnya ibu-ibu ini, sampai sekarang belum di qadha juga, ketemu Ramadan lagi, gimana itu jamaah hukumnya? Puasa hutangnya tuh 7 harinya itu hangus apa gimana? Pemutihan gitu misalnya? Enggak ya? Tetap ada 7 harinya tetap harus di qadha nanti kan setelah Ramadan, hanya dia kena denda fidyah. Hati-hati ya, yang sengaja menunda ketemu Ramadan lagi kok belum diqadha, itu nanti ketambahan fidyah. Qadhanya tetap ya, bukan hangus ya, tetap qadha. Misalnya 7 hari belum selesai ya tetap diqadha 7 hari, cuma ditambah membayar fidyah ya.
Baik. Nomor 7, sholat taraweh 8 rakaat dan 20 rakaat. Ini kalau yang 8 rakaat karena hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jamaah. Itu hadisnya ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat namanya Abu Salam. Ya Aisyah, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Hadisnya panjang, Pak. Ini saya potong ya. Aisyah, Nabi itu kalau sholat sunnah pada malam Ramadan itu bagaimana gitu. Dijawab oleh Aisyah begini kan. Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata rak'atan. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya, kalau sholat malam tidak lebih dari berapa? Ihda asyarata rak'atan berapa? 11. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah begitu. Maka jamaah, sebagian ulama kita berdasarkan hadis ini ya, kemudian menyimpulkan berarti tarawihnya Nabi itu 8, karena kemudian tambah witir 3 kan jadi 11 gitu. Ceritanya begitu. Nah, yang berfatwa 8 ini rata-rata ulama kontemporer, ulama yang sekarang lah ya, yang belakangan, bukan ulama salaf ya, ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani ya rahimahullah ta'ala jami'an. Beliau-beliau ini yang di kitab-kitabnya berfatwa tarawih itu 8 tambah witir 3 11 tadi. Dalilnya ini Sahih Al-Bukhari dan Muslim ya. Tapi yang 20 rakaat itu juga ada hadits sahihnya jamaah, yaitu riwayat Imam Al-Baihaqi wa ghairihi dan yang lainnya dengan sanad yang juga sahih ya, bukan dhaif, bukan palsu, bahwa sahabat As-Sa'ib bin Yazid waktu itu beliau cerita Rasulullah sudah wafat ya, Rasulullah sudah meninggal. Kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Para sahabat Nabi semuanya jemaah di masa Umar, ketika itu khalifahnya adalah Umar ya, berarti Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Di masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, seluruh sahabat sholat di bulan Ramadan bi 20 rakaatan. Berapa 20? 20 rakaat. Hadisnya sahih tidak itu? Rawahul Baihaqi wa ghairuhu bil isnadis sahih. Ya, hadisnya sahih 20 rakaat. Oleh karena itu jamaah, kita harus jujur bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab itu menggunakan hadis yang ini. Saya ulangi, ulama salaf kita dari dulu sampai sekarang itu banyak yang mengamalkan hadis ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab itu 20 jamaah, 20. Dan sudah kita teliti di kitab-kitab masing-masing dari mazhab. Kitab mazhab Hanafi baca, kitab mazhab Maliki silahkan baca. Apalagi Syafi'i sudah masuk. Hambali jamaah termasuk Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Bukhari Al-Hambali, mayoritas ulama Hambali. Bahkan saya terakhir baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ternyata juga di kitabnya mengatakan 20 jamaah. 20. Iya. 20 rakaat itu. Mekah Madinah itu dulu jamaah 20, di Masjidil Haram 20, di Madinah juga 20. Ya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga 20. Nggak tahu kalau sekarang berapa. Terakhir 2019 itu saya umrah Ramadan masih 20 itu. 2019 sebelum pandemi ya. Itu masih 20 di Mekah. Saya umrah Ramadan waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu masih 20 atau enggak ya. Karena memang Hambali kan di Saudi itu 20 jemaah, 20. Yang 8 itu ya tadi fatwa ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Ya, tidak masalah. Masing-masing ada dalilnya kan. Yang 8 dalilnya apa tadi? Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Yang 20 riwayat Imam Al-Baihaqi dengan syarat yang sahih juga ya. Cuma serunya kalau kita kuliah di Fakultas Syariah itu suruh debat. Antum yang bilang 20 hadis Sahih Bukhari ini antum apakan? Dan dibalik, antum yang berfatwa 8 yang hadis 20 ini antum apakan? Dibuang atau diapakan? Coba saya bertanya ke jamaah ini. Misalnya antum yang berapa? Yang berapa antum? Antum 20 berapa sih? Tergantung imamnya ya. Tergantung imamnya Pak Ustaz. Kalau 8 ya 8. Misalnya antum 20 jamaah.
ikut yang 4 mazhab ya 20. Antum apakan hadis Sahih Bukhari Muslim itu? Hadisnya sahih kan? Bukhari Muslim loh. Aisyah mengatakan tidak lebih dari 11. Diapakan Pak hadis ini oleh 4 mazhab kira-kira? Masa sih Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak ngerti hadis ini, tutup mata gitu, pura-pura nggak tahu itu? Nggak mungkin ya Pak. Ulama kita itu pakar ilmu Al-Quran, pakar ilmu hadis. Ulama 4 mazhab tidak mungkin menolak hadis sahih. Terus diapakan hadis ini siapa? Ada yang tahu jawabannya? PR ya, PR ya. Kalau PR nanti penasaran. Jawabannya hadis Bukhari Muslim ini adalah hadis tentang sholat witirnya Rasulullah. Kata 4 mazhab begitu. Jadi ini kami letakkan di bab sholat witir, bukan bab sholat tarawih. Kalau sholat tarawih hadisnya pakai yang ini. Kalau yang witir pakai yang Aisyah tadi gitu. Itu kata 4 mazhab bersama ya. Kalau kita balik ya Pak, misalnya kita bertanya kepada yang 8. Yang 8 kan hadisnya ini ya, bukan Muslim. Lalu hadis yang Al-Baihaqi ini diapakan? Kan sahih juga, nggak boleh kan menolak hadis sahihnya. Apa jawabannya dari yang 8? Misalnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, apa jawabannya? Saya nggak tahu jawabannya. Antum cari nanti ya. Antum cari nanti ya. Nah, bagaimana para ulama itu memahami hadis-hadis tersebut. Dan ini sudah habis waktunya. Sholat witir terakhir. Sholat witir kenapa 3 jamaah? Padahal 1 boleh nggak? Boleh. Boleh. 5 boleh. 7, 9, 11 boleh. Kenapa 3 jamaah? Semua masjid di seluruh dunia pasti 3 witir ya kan? Ini jawabannya itu dari Imam Nawawi. Saya temukan di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, wa adna kamalihi 3 rakaat. Ya, di awal beliau bilang witir itu sebetulnya wa aqalluhu rakaatun. Paling sedikit 1 ya. Cuma kalau mau milih angka yang sedikit tapi sempurna, adnal kamal. Adna itu sedikit, rakaat yang rendah, tapi yang kamal itu yang sempurna, yaitu 3 rakaatin, 3 rakaat ya. Jadi alasannya itu karena 3 rakaat itu angka sedikit tapi sempurna. Kalau 1 sedikit boleh tapi nggak sempurna gitu ya. Makanya semua masjid musola pasti witirnya 3 itu. Sekali-kali 11 gitu Pak ya, atau 7 rakaat gitu ya, kalau mau ya. Nah, saya kira untuk hari ini cukup ya itu ya, karena waktu kita terbatas. Untuk zakat ini nanti pembahasannya sangat luas. Ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Zakat mal itu juga sangat banyak sekali. Maka mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Nah, ini ringkasan seperti ini ya. Baik, cukup karena waktunya habis atau ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, ya, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustadz Muhammad Azim.